Halo cuy, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan merekap sebuah film yang berjudul The Assassin. The Assassin ini dirilis pada 22 Februari 2023, dengan mengisahkan seorang pembunuh bayaran assassin yang berhenti dan menghilang demi keberlangsungan hidupnya. Pasalnya ia memiliki sebuah penyakit yang langka dan tabib menyuruhnya untuk membunuh dan memulai hidup barunya. Akhirnya ia pergi dari tempatnya berasal dan pergi ke desa lain untuk memulai hidupnya, sekaligus melupakan masa lalunya yang kelam. Tetapi hidup tenangnya diusik dan mengharuskannya terjun ke dunia kelam lagi untuk membabat habis orang-orang yang ingin memburunya. Pasti kamu penasaran bukan dengan keseluruhan kisah dari Assassin ini? Tapi sebelum masuk ke dalam alur cerita filmnya, alangkah baiknya jika teman-teman subscribe channel ini terlebih dahulu, agar Mimin makin semangat untuk membuat konten alur film selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Kisah dimulai dengan seseorang pria yang sedang berobat ke tabib untuk mendapatkan penjelasan soal dirinya yang belakangan ini mengalami sakit. Lalu tabib ini menjelaskan jika pembuluh darahnya tersumbat dan jantungnya berdebar tidak normal, saat pria tersebut mengeluarkan banyak tenaganya. Pria tersebut ini bernama Inan, dia mengalami sakit parah di dalam tubuhnya dan dia ingin tabib ini menjaga rahasia dari penyakitnya ini. Tabib ini pun menyarankan untuk Inan berhenti mengeluarkan jurus teknik berpedangnya. Tabib ini pun memberikan sebuah obat yang tabib ini menjelaskan untuk memakan obat itu saat genting saja, dan tabib ini juga menambahkan bahwa ada ramuan tumbuhan yang bisa menyembuhkan penyakit dari Inan. Tetapi kononnya tumbuhan itu sangat langka dan dijuluki tumbuhan legendaris. Setahun kemudian di suatu desa utara, kini Inan sudah tidak menggunakan teknik berpedangnya, malahan dirinya ingin hidup dengan damai. Pada saat ada wanita yang akan diperkosa di sini, Inan hanya melaluinya dan tidak ingin mengganggu para sampah yang ada di sampingnya. Tetapi pada saat pria tersebut ingin main tangan, Inan langsung menghentikan para bajingan tersebut dan naasnya malah Inan yang menjadi sasaran empuk para bajingan sampah tersebut. Karena ingin membalas kebaikan Inan, wanita tersebut memberikan semangkuk sup untuk Inan. Dan walaupun Inan tidak melawan, setidaknya Inan berhasil mengusir para bajingan sampah tersebut. Selesai makan di sini, Inan ditugaskan oleh wanita yang ia tolong tadi. Wanita ini menugaskan Inan untuk mengantarkan makanan pada pelanggannya. Wanita ini dia adalah pemilik rumah makan sup dan dirinya bernama Seon, dan anaknya bernama Chil. Malamnya Seon mengizinkan untuk Inan tidur malam ini di rumahnya bersama Chil anaknya. Keesokannya Inan mendatangi rumah dari seorang pemilik panti asuhan. Di sini tujuan Inan adalah meminta senjata dan uang dari Inan. Lalu Inan memberikan uang pada pemilik panti asuhan, untuk pria tua ini menjaga rahasianya karena Inan ingin tinggal tempat Seon dan bekerja di sana. Pria tua tersebut pun menyetujuinya dan akan menjaga identitas Inan sangat baik dan merahasiakannya pada. Tak lama Inan kembali ke warung dari Seon dan meminta Aka bekerja di warung dari Seon. Chil pun mengajarkan Inan untuk tersenyum, agar para pelanggan tidak takut dengan wajah datarnya tersebut. Chil berusaha mengajarkan Inan untuk tersenyum dan Inan dengan senang hati menuruti yang diminta oleh Chil. Keesokannya Inan menemani Chil untuk belanja kebutuhan untuk di warung Seon, tetapi mereka terhentikan oleh selembar kertas pengumuman yang berisikan wajah seseorang dan barang siapa yang bisa mendapatkan kepala dari pria yang diburon di kertas tersebut, akan dibayar sangat mahal. Saat pulang di sini jalan mereka berdua terhalang oleh tentara penjabat. Tentara ini menanyakan asal dari Inan. Inan hanya menjawab bahwa dirinya berasal dari selatan. Tak lama setelah berbincang sedikit dengan Inan, akhirnya Inan dan Chil dibolehkan lewat, karena salah satu tentara tahu bahwa Inan adalah Walters di rumah Emkan Seon. Scene pindah pada saat malam dengan seorang pria yang tak lama dirinya ditodong dengan sebuah pedang yang sudah tepat berada di lehernya.
Pria tersebut menjelaskan jika dirinya menginginkan opiumnya aman dari tentara dan ingin pria yang ditodongnya merahasiakan hal ini. Jika dirinya sampai gagal menjaga rahasia tersebut, pria yang di belakangnya tak sungkan untuk menebas lehernya, begitu juga dengan anak dan istrinya. Esokan harinya pada saat pria tersebut bersantai di sini kita tahu pria yang ditodong pedang saat malam hari ternyata adalah seorang hakim. Dan tak lama hakim ini dihampiri oleh bawahannya bernama Ibang. Di sini Ibang menanyakan pada hakim tugas apa yang harus dijalankan olehnya. Hakim meminta pada Ibang untuk Ibang menarik semua para tentara yang berjaga di setiap jembatan. Jelas Ibang terkejut. Tetapi hakim dengan emosi menjelaskan jika dirinya pada saat malam ditodong oleh seorang assassin dan meminta dirinya untuk mengamankan opium tersebut. Sin pindah ke Ibang yang mendatangi markas kedua dari para bandit. Di sini ternyata yang mengancam hakim adalah suruhan dari Ibang. Ibang bekerja sama dengan para bandit untuk menghasilkan uang dengan cara menjual opium. Ibang melakukan hal ini tidak diketahui oleh hakim itu sendiri. Tak lama tangan kanan dari bos bandit ini memberikan barang opiumnya yang sudah sampai dan aman. Sin pindah ke Inan. Di sini Seon mendatangi Inan dan berkata bahwa mereka akan tutup lebih awal untuk merayakan kesembuhan dari Chil yang baru sembuh dari sakit demamnya. Namun mereka gagal tutup lebih awal, ternyata mereka kedatangan tamu, yaitu tamu dua orang bandit yang makan di situ. Tetapi dengan kurang hajarnya ayam yang seharusnya untuk merayakan kesembuhan Chil, malah dimakan oleh dua bandit tersebut. Tak lama bandit tersebut meminta Seon tersenyum, begitu juga kepada Inan. Pada saat giliran meminta senyum pada Chil, Chil menolak dan tetap wajah datar. Tak lama Chil mendekati bandit tersebut dan menusukkan pisaunya ke bandit tersebut. Tetapi sayangnya serangan yang lemah dari seorang bocah, jelas bisa ditahan dengan mudahnya oleh bandit tersebut. Di sini Chil sambil menegaskan bahwa dua bandit tersebutlah yang membunuh ayahnya dan Chil melihatnya dengan jelas. Karena suasana makin memanas, dengan terpaksa Inan turun tangan dan setelah hampir 2 tahun akhirnya ia mengeluarkan teknik berpedangnya. 일단 제 팔목까지 하나 잘라봐. 네, 알겠습니다. 뭐 하려고? 잘라. Di sini Inan menguburkan mayat dari kedua bandit tersebut, untuk menutupi kejahatan yang dilakukan oleh Inan. Sambil Inan menjelaskan pada Chil untuk menjaga rahasia ini agar tetap aman dari siapapun. Setelah keesokannya di sini Ibang makan di kedai dari Seon dan Seon menyambut Ibang dengan senang hati. Tak lama Ibang menanyakan pada Seon soal Inan yang tak pernah dilihatnya. Inan pun berkata bahwa dirinya berasal dari selatan. Ibang menunjukkan sebuah kertas buronan pada Seon dan menanyakan pada Seon apakah dirinya pernah melihat pria di dalam kertas tersebut. Dengan tegas Seon menjawab bahwa dirinya tidak pernah melihat pria yang berada di kertas buronan tersebut. Sin pindah ke Chil yang ternyata di sini Chil diculik oleh para bandit dari bawahan Ibang dan ternyata Ibang sudah mencurigai Inan. Setelah beberapa saat, mereka sudah mendapatkan jawabannya dan akan menuju ke suatu tempat. Tempat yang mereka tuju adalah pemakaman dari dua bandit yang dibunuh oleh Inan, dan Chil lah yang membocorkan hal tersebut. Setelah berhasil membongkar kuburan tersebut, Ibang sangat terkejut, karena kedua bandit ini dibunuh dengan sebuah pisau dapur. Malamnya Ibang dan pengawalnya mendatangi si pria tua yang berhubungan dengan Inan. Di sini Ibang menawarkan uang pada pria tua tersebut, tetapi pria tua ini menegaskan jika dia tidak tahu menahu soal yang Ibang maksud. Saat duel itu pria tua dengan mudahnya dikalahkan oleh pengawal dari Ibang, akhirnya pria tua tersebut membocorkan rahasianya. Alasan pria tua tersebut membocorkan rahasia yang diminta oleh Inan untuk menjaga identitasnya, karena Ibang mengancam akan memotong kaki para anak-anak panti yang dijaga oleh pria tua tersebut. Malamnya Seon dan Inan masih menunggu kepulangan dari Chil sampai malam hari. Tetapi tak lama insting Inan bergejolak menandakan akan adanya bahaya.
Dengan cepat Inan menghampiri sumber bahaya tersebut, dan menyuruh mereka keluar. Ternyata itu Ibang dan para banditnya yang akan membuat kesempatan dengan Inan. Ibang meminta Inan membunuh bos bandit dan akan membayar Inan sekaligus akan melepaskan Cil. Sekaligus dia menjelaskan pada para bandit bahwa yang ada di depan mereka adalah pembunuh bayaran assassin paling ditakuti dan sekaligus dialah buronan yang kepalanya sangat mahal dibayar oleh kerajaan. Tak lama Seon menghampiri Inan sambil memohon untuk Inan menyelamatkan Cil, bahkan Seon juga menawarkan hartanya dan tubuhnya. Tetapi Inan bukanlah pria seperti itu. Dia akan berusaha menyelamatkan sekaligus melindungi orang yang merubah sedikit kehidupannya menjadi lebih baik. Keesokannya Inan mendatangi pria tua, dan pria tua siap dibunuh, tetapi Inan tidak melakukan hal itu, karena ia tahu alasan si pria tua membocorkan identitasnya karena ada suatu hal. Tujuan pertama Inan adalah menghabisi bos bandit untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh Ibang. 생각보다 몸이 날래네. 에이, 씨발. Selesai membunuh bos bandit, di sini ternyata Inan dibohongi oleh Ibang dan melanggar janjinya. Malahan Ibang ingin sekaligus membunuh Inan. 그가 이 약속을 지키지 않을 거라는 말은 Tahukan jika Inan mempunyai penyakit, dan dirinya diberi pesan oleh tabib untuk tidak mengeluarkan teknik berpedangnya lagi. Tetapi karena demi menyelamatkan Cil dan melindungi Seon dan Cil, Inan terpaksa melanggar dan akhirnya dengan kekalahan karena sakitnya yang kambuh. Malamnya Ibang menyuruh psikopatnya Ibang, untuk menyiksa Inan yang sedang ditahan. Tetapi Inan mau keadaan gimana pun bisa bertahan, malahan psikopat Ibang yang meninggal dengan cara digigit urat lehernya. Karena sangat tertarik dengan Inan, akhirnya pengawal pribadi Ibang mengajak Inan berduel. Sambil pengawal Ibang menjelaskan, jika dia akan mengeluarkan 10 teknik berpedang pada Inan. Sayangnya pengawal pribadi Ibang yang tidak pernah kalah pun, harus tewas dengan hanya mengeluarkan 6 teknik berpedangnya kepada Inan. Selesai duel itu Inan melihat jika Cil sudah meninggal dunia, dan dibunuh oleh para bandit dan Ibang. Sampainya di rumah Seon sangat murka dan keluarlah sisi iblisnya, dengan ia ingin Inan membabat habis para pasukan Ibang, sambil Seon mengeluarkan semua hartanya. Jelas lagi-lagi Inan menolak dan akan menyelesaikan misi yang diminta oleh Seon. Karena tahu Ibang akan diburu oleh Inan di sini akhir Ibang menyewa pembunuh bayaran yang disegani, bahkan digadang-gadang tak terkalahkan dan selalu menyelesaikan misinya dengan baik. Tak lama bawahan Ibang datang, dan mengabarkan, jika tangan kanan bos bandit menyerang, karena ia tidak ingin dibudak oleh Ibang. Di sini Hakim mencoba mengomeli Ibang, tetapi malah sebaliknya, malah Hakimlah yang menjadi takut oleh Ibang. Pembantaian sekaligus pertumpahan darah tidak akan terhindari lagi. Saat malamnya ketika pihak Ibang menunggu para bandit masuk di sini, para bandit tak kunjung menjebolkan pintu, jadi kedua kubu saling menunggu.
Namun tak lama Inan datang dan akan membabat habis kedua kubu, sekaligus ia membawa obat yang diberi oleh tabib. Saat Ibang akan melarikan diri seperti pengecut, ia dihentikan oleh Seon yang sudah menusuk Ibang dengan pisaunya. Tetapi selesai pembantaian sangat besar itu yang dibuat oleh Inan. Pria tua dan Seon membawa tubuh Inan yang sudah diambang kematiannya karena penyakitnya yang sudah benar-benar sangat parah. Tetapi Inan berhasil sembuh dari penyakitnya, saat seorang penjelajah menemukan herbal tumbuhan yang bisa menyembuhkan penyakit Inan. Dan film pun tamat.